Di sini anak ibu siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Tentang teks berita. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang teks berita itu? Mereka hidup masih, Bu. Ya, masih yang lain. Di dalamnya terdapat satu fakta, Bu. Oke, berarti Anda semua sudah paham ya mengenai berita. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai artikel yang memuat di mana di sana ada masalah fakta dan opini. Nah, sebelumnya gua akan jelaskan secara singkat mengenai apa sih itu fakta dan apa itu opini. Pertama, artikel. Anda semua sudah pernah baca artikel? Ya. Biasanya baca artikel dari mana? Online, Bu. Di TV. Oh, Jadi di di HP. TV artikel. Bukan aja di koran. Berita koran. Mungkin masih nyaman yang belajar berita ya. Nah, ini mau saya jelaskan pelajaran kita mengenai artikel masalah fakta dan opini. Adapun tujuannya setelah kita belajar ini nanti, Anda jadi semua paham itu mengenai apa sih itu fakta dan apa itu opini. Yang pertama kita bahas dulu apa itu artikel. Nah, artikel ini pengertian sendiri yaitu sebuah tulisan yang memberikan informasi atau pemberitahuan yang dimuat di media massa. Nah, medianya seperti apa? Bisa itu koran, bisa itu media online, ada lain. Nah, di dalam artikel, apakah dia hanya berisi tulisan saja? Tentunya sebuah artikel dikatakan dia utuh apabila memuat fakta dan opini. Nah, di sini kita harus tahu apa itu fakta dan opini. Anda itu di sini siapa yang sudah pernah dengar atau tahu apa itu fakta? Pokoknya ya. Sedikit banyaknya Anda sudah tahu karena mungkin Anda sering membaca artikel. Nah, fakta itu sendiri yaitu itu adalah keasliannya bisa diuji, kebenarannya bisa kita pastikan. Nah, apa yang membedakannya dengan opini? Kalau opini dia bersifat pendapat sebenarnya yang disampaikan oleh kawannya tadi. Oke, sekarang kita lihat apa perbedaan fakta dan opini. Nah, fakta di sini bersifat objektif dan opini subjektif. Nanti Ibu akan jelaskan. Kemudian teruji. Sifat asumsi. Informasi. Pengerti. Baik, di sini suatu fakta dia bersifat objektif. Artinya apa? Objektif yang benar-benar tetap tidak bisa diubah. Nah, kemudian teruji benarnya tadi tidak bisa dibantah adanya data-data yang mendukung. Nah, selanjutnya fakta itu bersifat memberitahu. Nah, fakta di sini sifatnya memberi informasi yaitu memberitahu. Nah, bedanya sama opini itu bersifat pendapat seseorang. Di sini dia bersifat subjektif. Artinya apa? Subjektif ini bisa berubah. Artinya apa? Dia bisa berubah. Bisa misalnya pendapat seorang teman nanti dengan pendapat yang lainnya itu akan berbeda. Nah, kemudian asumsi. Asumsi di sini yaitu dugaan. Dugaan di sini artinya menduga-duga sesuatu yang belum pasti. Kemudian dia mempengaruhi sifatnya sendiri dan memberikan informasi, tapi mengajak orang untuk percaya atau tidaknya. Nah, berkurang ini dia pengertian fakta dan opini. Kira-kira yang mulai semua paham. Ada yang ingin ditanyakan? Coba berikan satu contoh artikel tentang opini.
opini. Nah, maksudnya kalimat opini ya. Artikel yang nomor opini itu misalnya kalimat seperti ini. Eh, Presiden Prabowo Subianto pergi ke desa yang ada di Rokanhulu. Beliau merasa sangat senang. Nah, ini contoh opini. Kenapa dikatakan opini? Karena di sini bisa saja dibantah. Apakah Pak Presiden benar merasa senang? Tentu tidak. Bisa jadi dia sedih. Kenapa sedih? Masa di dalam rusak dan segala macamnya. Nah, itu dia yang membedakan. Bagaimana dia menjadikan fakta? Karena fakta itu akan berlaku apabila nanti kalimatnya seperti Pak Presiden Prabowo pergi ke Rokanhulu pada tanggal 5 Maret. Nah, ini kalimat fakta. Kenapa? Karena beliau benar-benar datang pada hari itu. Anda semua paham apa yang membedakan bagaimana? Oke, berikutnya saya ingin sampaikan. Oke, paham semua ya. Untuk pemasaran materi kita, Anda silakan bentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok fakta dan kelompok opini. Ya. Oke, baik, Anda silakan bentuk kelompok. Nanti ada yang bagian kelompok fakta dan opini. Barisan depan itu kelompoknya bagiannya fakta. Nah, kemudian yang belakang itu opini. Lihat di grup kelasnya sudah link mengenai ya. Tugasan Anda yaitu kelompok fakta mencari kalimat-kalimat yang mengandung fakta dan opini juga demikian. Itu tinggal sebentar ya, ada urusan dari kepala sekolah. Baik, pembenahan kembali. Sejak saat ini mungkin tahap gimana, sudah selesai tugasnya? Baik, sudah selesai semuanya. Sekarang meminta yang kelompok fakta perwakilan 1 orang ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Biar yang kelompok ini dibilang. Pertama, kelompok fakta sampai ke depan. Perwakilan, Bu? Iya. Ya. Baik, saya akan membacakan kalimat dari kelompok 1 tentang fakta. Kalimatnya itu ada langkah dan kebajikan yang diambil mulai menunjukkan hasil nyata selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Aktivitas di Masjid Agung dan kawasan Islamic Center meningkat, ditandai dengan ramainya kunjungan masyarakat dan wisatawan dari luar waktu. Baik, selanjutnya kelompok ini Saya perwakilan dari kelompok opini ingin mengumpulkan hasil diskusi kami, yaitu pada kalimat Bupati Rokanhulu dan Wakil Bupati Rokanhulu memprioritaskan dan membenahan dan menghidupkan Masjid Agung Islamic Center. Kenapa dibilang opini? Karena masjid itu kan benda mati, tidak bisa dihidupkan kembali, tidak bisa dihidupkan masjid. Oke.
praktek. Pada hari ini ya. Kira-kira pernyataan dan fakta tadi gimana? Bukankah itu mengarah kepada opini? Opini. Kenapa? Apa alasannya? Karena di sini dengan ramainya kunjungan masyarakat dari Ya. seluruh Nah, di sana bisa dibantah apakah di sana benar-benar ramai? Mungkin bisa saja yang terlibat di kegiatan itu umumnya mungkin tidak sebanyak itu. Gitu. Jadi kelompok yang benar itu kelompok opini. Selanjutnya tugas di rumah biar anda semua paham mengenai apakah itu fakta dan opini. Nanti ibu akan kirimkan artikel serta dia ada beberapa artikel nanti anda akan klasifikasikan mana dia yang kelompoknya fakta dan mana yang opini. Nah, tugas ini individu. Ke depan kita akan bahas lagi sebelum masuk materi ini. Ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu pikir untuk pembelajaran kita hari ini semoga anda semua tidak bersemangatnya. Sebentar lagi kita akan mengadakan ujian. Jangan lupa selain beribadah tentunya rajin belajar karena di kelas semester berikutnya ini akan lebih pembelajarannya akan lebih singkat. Kalian akan ujian dan masa-masa kalian biasanya akan berakhir. Oke, mungkin itu aja. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.